Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ati Amini dari kelas A2 2018. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan jentik-jentik di kediaman saya sendiri yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk simak video berikut ini. Perkenalkan, saya Nurika Dian dari kelompok 2. Di sini saya akan melakukan penelitian epidemiologis jentik-jentik dalam kontainer yang ada di rumah saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Farid Perdana Putra Siswanto, NIM 1311133033082, kelas A2 2018. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan jentik berkala, HI Host Index dan juga CI Container Index. Kita lakukan pemeriksaan pertama pada kamar mandi yang pertama. Pada kamar mandi yang pertama tidak ditemukan adanya jentik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan jentik di kamar mandi yang kedua. Dan tidak ditemukan juga adanya jentik. Untuk hasil pemeriksaan jentik berkala yang saya lakukan di rumah saya, hasilnya tidak ditemukan adanya jentik, yang berarti host index dan juga container indexnya adalah 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Cahyani, NIM 1318113316. Di video ini saya akan melakukan perhitungan angka beban jentik dari jentik nyamuk yang saya temukan di tempat penyimpanan air di sekitar rumah saya. Selamat menyaksikan. Sekian video singkat yang telah saya berikan. Semoga dari video ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Fadila, NIM 13181113330. Video ini merupakan video praktikum pengendalian faktor nyamuk. Di video ini saya akan mengidentifikasi adanya jentik nyamuk di beberapa tempat yang terindikasi atau beresiko sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Selanjutnya saya akan menghitung host index dan container index untuk menentukan kepadatan larva. Yang pertama, kamar mandi 1. Di sini terdapat bak mandi yang beresiko sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Di sini kita dapat mengetahui adanya larva atau jentik nyamuk dengan memperhatikan bagian atas permukaan air, apakah terdapat larva atau jentik nyamuk yang berenang ke atas untuk mengambil udara, sehingga kita dapat mengetahui dengan mengamati permukaan airnya. Namun setelah diamati beberapa saat, di permukaan air tidak ditemukan adanya larva atau jentik nyamuk, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk kamar mandi 1 terbebas dari jentik nyamuk. Selanjutnya kamar mandi kedua. Di sini di bak mandi terlihat ada genangan air yang juga berisiko sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Kita amati seperti sebelumnya apakah di permukaan terdapat jentik-jentik nyamuk, akan tetapi tidak ditemukan adanya jentik nyamuk atau larva nyamuk di permukaan air, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat jentik nyamuk di kamar mandi 2.
Tempat selanjutnya yaitu ada penampungan air di dapur. Penampungan ini tertutup tapi tetap beresiko sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk. Di sini saya menggunakan senter untuk mengetahui apakah ada jentik-jentik nyamuk di permukaan air. Di sini kita bisa memperhatikan bagian permukaan air apakah terdapat jentik-jentik nyamuk. Setelah ditunggu beberapa saat, di permukaan air yang kita amati tidak ditemukan adanya jentik-jentik nyamuk atau larva nyamuk, sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk penampungan air ini terbebas dari jentik-jentik nyamuk. Tempat selanjutnya yaitu terdapat pot tanaman di dalam ruangan. Biasanya di dalam pot ini terdapat genangan air yang beresiko sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Kita dapat mengidentifikasi apakah ada jentik nyamuk di area yang tergenang dengan memperhatikan permukaan air apakah terdapat jentik-jentik nyamuk. Setelah diamati beberapa saat, tidak ditemukan adanya jentik-jentik nyamuk pada pot tanaman tersebut. Tempat yang terakhir yaitu kolam ikan. Seperti yang kita tahu bahwa ikan merupakan salah satu pengendali faktor nyamuk secara biologis, di mana ikan biasanya akan memakan larva atau jentik-jentik nyamuk yang berada di air sehingga dapat membasmi atau mengurangi perkembangbiakan dari nyamuk. Kita bisa mengamati bagian atas dari permukaan kolam apakah terdapat jentik-jentik nyamuk yang biasanya akan muncul ke permukaan air untuk mengambil nafas. Setelah diamati beberapa saat, tidak ditemukan adanya jentik-jentik nyamuk di area kolam karena terdapat pengendali biologis yaitu ikan. Setelah mengidentifikasi beberapa tempat, yaitu tepatnya 5 tempat, di sini terdapat lampiran formulir pemeriksaan jentik dengan nama mahasiswa Sabrina Fadilah dengan hasil jentik negatif atau tidak terdapat jentik. Dengan keterangan tidak ditemukan adanya jentik nyamuk di 5 tempat yang beresiko sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk yang sudah kita identifikasi dan amati sebelumnya. Tetap pertahankan prinsip 3M+ yang sudah dilakukan, dan juga kita dapat memanfaatkan pengendalian secara biologis yaitu ikan sehingga dapat mengurangi atau membasmi adanya jentik-jentik nyamuk di area sekitar rumah. Setelah melakukan identifikasi di beberapa tempat, yaitu tepatnya 5 tempat di dalam satu rumah, kita dapat menghitung HI dan CI. Untuk yang pertama yaitu menghitung host index. Di sini 0 yang merupakan rumah yang teridentifikasi terdapat jentik nyamuk per 1 dari seluruh rumah yang diidentifikasi dikalikan 100% sama dengan 0%. Selanjutnya yaitu menghitung container index. Di sini 0 yang merupakan tempat yang terdapat jentik nyamuk per 5 yaitu jumlah keseluruhan tempat yang diperiksa atau diamati dikalikan 100% dengan hasil akhir 0%, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa di rumah ini host index dan container index sama-sama 0%. Selanjutnya yaitu menentukan kepadatan larva. Kepadatan larva dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori dengan menghitung beberapa aspek yaitu HI, CI, dan BI. Setelah melakukan identifikasi dan perhitungan jumlah host index dan container index, kita dapat menyimpulkan bahwa kepadatan larva termasuk dalam kategori rendah.
Sekian video praktikum dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.